Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku dimanapun kalian berada, kita lanjutkan cerita dari Agan Indra G057 yang kali ini kita masuki part yang ke-10. Selamat mendengarkan. Mbah Mo dapat giliran lep atau mengairi sawah. Saat musim kemarau untuk lep memang digilir untuk mencegah rebutan air antar para petani. Musim kemarau memang susah untuk mendapatkan air. Air yang mengalir di kalen atau saluran irigasi sangat kecil. Bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Tak heran kalau terkadang ada yang cekcok perang mulut. Bahkan ada yang sampai baku hantam hanya gara-gara rebutan air untuk mengairi sawah. Karena itulah akhirnya kegiatan lep ini digilir. Jam 2 malam Mbah Mo sudah berada di dam atau bendungan Kali Bagor. Dari dam inilah air dialirkan melalui kalen untuk kemudian dialirkan ke sawah-sawah warga. Kegiatan lep ini memang sering dilakukan saat malam hari, karena saat malam persediaan air sedikit lebih banyak, karena tidak berkurang karena menguap terkena sinar matahari. Selain itu sawah milik warga juga rata-rata lumayan luas, jadi kalau tidak dimulai dari malam hari, ditakutkan sampai seharian tidak semua petak sawah bisa mendapatkan air. Dengan teliti Mbah Mo menyusuri kalen, membersihkan sampah dedaunan dan rerumputan yang menghambat aliran air, menutup saluran yang mengalirkan air ke sawah. Orang yang tidak mendapat jatah lep juga memeriksa setiap jengkal pematang kalen, menyumbat lubang-lubang sarang yuyu, kepiting sawah ya, dengan tanah liat. Lubang-lubang ini membuat air bocor dan mengalir ke sawah orang. Juga lubang-lubang siluman yang sengaja dibuat orang untuk mencuri air dan dialirkan ke sawah mereka. Memang meski jatah lep sudah digilir, tapi masih ada saja yang curang dengan membuat lubang-lubang rahasia untuk mencuri air. Biasanya lubang-lubang ini dibuat tersembunyi di antara rerumputan. Jadi Mbah Mo harus ekstra teliti. Kalen itu cukup panjang, sekitar hampir 2 km. Membujur dari utara ke selatan melewati sawah-sawah penduduk di sebelah timur desa. Lalu sedikit menyerong ke arah barat sampai berakhir di kali kecil yang ada di Tegal Salahan di selatan desa. Sesekali Mbah Mo istirahat, duduk di pematang kalen untuk sekedar melinting rokok tingwe dan mengendurkan otot-otot kakinya yang pegal. Usia yang tak lagi muda membuat tenaganya juga tak sekuat dulu. Habis rokok tinggi sebatang, Mbah Mo kembali melanjutkan aktivitasnya membersihkan kalen dari sampah dan rerumputan. Sial, nemu pisang goreng, umpat Mbah Mo sambil menutup hidung saat meraup sejumput rumput di tengah kalen dengan tangan. Bersama rumput itu ikut pula sebuah benda beraroma tak sedap tergenggam oleh Mbah Mo. Segera dilemparnya rumput dan benda itu ke pematang kalen, lalu mencium tangan yang tadi dipakai untuk mengambil rumput. Bau tai. Kakek tua itu mengernyitkan hidung lalu mencuci tangannya. Sudah hal yang wajar di desa itu, orang buang hajat di kali atau kalen, karena memang masih jarang orang yang punya kakus. Meski tak urung hal itu sering membuat jengkel orang yang sedang lep. Kembali Mbah Mo melanjutkan pekerjaannya. Sorot senternya menerangi langkah kaki tuanya menyusuri pematang kalen. Tiba-tiba langkah Mbah Mo terhenti, lalu mematikan senternya. Di sana, di arah depan, beberapa meter dari tempat Mbah Mo berdiri, nampak sesosok bayangan hitam duduk berjongkok di atas pot. Kecanda kowe saiki, tertangkap kamu sekarang, gumam Mbah Mo sambil memungut sebongkah tanah dan mengendap-endap
mendekati sosok tersebut. Bruk! Setelah dekat, Mbah Mo melempar tepat ke arah sosok bayangan hitam itu. "Sialan, sopoe!" teriak sosok bayangan itu yang ternyata adalah orang yang sedang buang hajat. Bruk! Bruk! Kembali Mbah Mo melempari orang itu sambil tertawa mengikik menirukan suara tawa kuntilanak. "Wasu, demit adan!" Sontak sosok itu lari tunggang langgang tanpa sempat menaikkan celananya lagi. "Hehehe, rasano kowe wong sing kok sembarangan. Rasain kamu buang air besar kok sembarangan." Mbah Mo terkekeh menahan tawa lalu melanjutkan lagi pekerjaannya. Belum lama Mbah Mo berjalan, langkahnya kembali terhenti. Senternya disorotkan ke rerumputan di depannya. Seekor ular sebesar lengan dengan tubuh belang hitam kuning merayap menyeberangi pematang kalen. "Wah, enek oyot liwat, untung ra kepidek. Wah, ada akawar lewat, untung gak terinjak." Gumam Mbah Mo lagi, membiarkan ular itu lewat menyeberangi pematang dan menghilang di semak-semak. Kembali Mbah Mo melangkah sedikit lagi sampai di sawah miliknya. Tiba-tiba seekor anak kucing nampak bersusah payah mencoba memanjat naik ke atas pematang kalen. Bulunya yang kelabu nampak basah dan tubuhnya menggigil kedinginan. "Wah, masa nemen, kasihan sekali Cemengki. Pus, pus, pus." Mbah Mo mengambil anak kucing itu dan menggendongnya. Ia berniat untuk membawanya pulang. Kebetulan sudah lama cucunya ingin memelihara kucing. Akhirnya sampailah Mbah Mo di sawah miliknya. Ia tersenyum puas sambil menyorotkan senternya ke setiap penjuru sawah. Beberapa petak sudah tergenangi air. Dari kalen air mengalir deras masuk ke sawahnya. Hari hampir pagi, Mbah Mo berniat untuk pulang sebentar, sekedar untuk menikmati secangkir teh hangat di rumah sebelum nanti kembali melanjutkan pekerjaannya. Sambil menggendong anak kucing yang tadi ia temukan, Mbah Mo berjalan pelan menuju ke arah desa. "Penake adem-adem dikeloni." Yang artinya enaknya dingin-dingin dikeloni. Sebuah suara menghentikan langkah Mbah Mo. Kakek tua itu celingak-celinguk mencari sumber suara, namun ia tidak menemukan apapun. "Penake adem-adem dikeloni." Kembali suara itu terdengar sangat jelas dan begitu dekat. Kembali Mbah Mo celingak-celinguk, namun ia tak menemukan apa-apa. "Penake adem-adem dikeloni." Dek, Mbah Mo sadar ada yang tidak beres. Seiring dengan ia menyadari bahwa anak kucing yang digendongnya terasa sedikit lebih berat. Mbah Mo melirik anak kucing digendongannya. Benar saja, anak kucing yang tadi kecil, imut dan lucu telah berubah menjadi sedikit besar, sebesar induk kucing. "Penake adem-adem dikeloni." Suara itu berasal dari kucing yang digendongnya. Sontak Mbah Mo membuang kucing dalam gendongannya yang terus membesar menjadi sebesar anjing. Lalu membesar lagi sampai sebesar kambing. Lalu sebesar sapi, sebesar kerbau, sebesar gajah, sebesar dinosaurus. Dan terus membesar, membesar, dan membesar. Jan, asu, jaran takir kucing jebol wedon. Mbah Mo lari tunggang langgang meninggalkan makhluk besar yang terus membesar, membesar, dan membesar. Tawa makhluk itu menggema sebelum akhirnya sosok yang telah berubah mengerikan itu
lenyap begitu saja tanpa meninggalkan bekas.